Buddha punya kebijaksanaan tersendiri ketika mengumumkan Bante Mahakassapa sebagai yang terunggul dalam Dutangga, karena beliau sudah mencapai tingkatan arahat. Ya, jadi tidak tidak masalah ketika diumumkan. Ya, untuk menginspirasi, iya. Tapi bagi yang putu jana, nah ini akan jadi masalah. Seperti itu, beda kualitas, beda menyikapinya, menyikapi suasana. Nah, tapi secara aturan di Wisudimaga dijelaskan bahwa praktek dutangga ini tidak boleh diketahui oleh orang. Itu salah satu persyaratan. Ya, jadi kita tidak juga boleh mendeklar. Jadi dikatai orang lain, dikatai orang-orang itu salah satunya adalah dengan mendeklar bahwa saya adalah praktek dutangga. Mungkin saja ada orang yang mau memperoleh penghormatan. Saya hanya makan sekali. Ya, dia tidak terang-terangan, tapi dia hanya bilang saya hanya makan sekali. Dengan tujuan dia mengucapkan itu supaya orang berpikir, oh bantainya makan sekali. Jangan-jangan bantainya dutangga nih. Putu jana kan bisa saja punya kilesa seperti itu, mindset seperti itu. Supaya dia diketahui, supaya dia dapat perolehan. Itu bisa jadi salah satu trik. Ya makanya seorang praktek dutangga ini tidak boleh mendeklar bahwa dia adalah seorang dutangga. Ketika itu dilakukan, praktek dutangganya tidak murni. Jadi sudah rusak secara ini. Ya, walaupun ada orang yang misalnya bikunya pakai 3 jubah saja, ya. Ketika dikasih jubah sama yang lain, ya, misalnya dia tolak, lalu orang ini bingung, lalu dia tahu, oh, Bante praktek dutangga ya. Bikunya ini diam bisa saja itu jawaban setuju. Dengan diam dia artinya menyetujui. Kalau dia bilang tidak, ya, berarti dia bohong. Jadi harus jawab iya. Saat itu sudah selesai dutangganya. Dia harus mulai lagi dari awal. Kira-kira seperti itu. Nah itu makanya untuk seorang yang bisa mulus praktek dutangga itu langka sekali. Kira-kira. Ya. Kalau dia declare dutangga pun harus dengan tekad. Kalau cuma sekedar praktek-praktek saja, ya itu juga bisa. Ya dia hanya sekedar melakukan saja sebagai rutinitas, bukan tekad. Ya, dutangga yang murni itu dia harus bertekad, saya akan praktek dutangga ini selama hidup saya sebagai biku. Nah, itu baru dihitung. Ya, kalau tidak, ya cuma praktek sekedar praktek saja makan sekali, pakai 3 jubah saja, itu bukan hitung praktek dutangga. Hanya berlatih saja. Kira-kira gitu.